Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat OKB, bertemu kembali kita dalam obrolan keluarga berencana, obrolan keluarga bahagia. Dan khususnya sahabat terbaik bidan se-Kabupaten Pati dan seluruh Indonesia, selamat datang di ruang ngobrol inspiratif kita yang penuh menghadirkan cerita, wawasan, dan energi yang positif untuk memperkuat profesi bidan dalam pembangunan keluarga Indonesia. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu persiapan pemilihan ketua IBI dan peran strategis bidan di dalam pembangunan keluarga. Kenapa penting? Karena memilih ketua IBI bukan sekedar memilih orang, tapi menentukan arah masa depan profesi kita. Dan hari ini saya tidak sendiri, tapi saya didampingi oleh narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang bidan senior, seorang pemimpin yang selama ini menjadi inspirasi semua teman-teman bidan, yaitu Ibu Nini Hermiati, atau lengkapnya Ibu Bidan Nini Hermiati, SSIT, SAP. Selamat pagi Bu Nini, apa kabar hari ini? Selamat pagi Bu Endang, terima kasih saya diperbolehkan datang ke tempat ini. Syukur saya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Ibu Nini itu dari dulu selalu masih tampak awet muda ya. Dari saya kecil sampai Bu Nini sekian ini luar biasa. Bu Nini kita mulai dari obrolan yang mendasar dulu nggih. Banyak bidan itu sebenarnya sudah banyak merasakan manfaat IBI. Tetapi belum semuanya memahami peran IBI, yaitu yang peran ganda bagaimana IBI untuk memperkuat profesi dan sekaligus memperkuat pembangunan keluarga. Mohon bisa dijelaskan Ibu. Terima kasih Bu Endang. Di sini saya mau menjelaskan ya bahwa Ikatan Bidan Indonesia sebagai organisasi profesi bukan hanya sebagai wadah profesi teman-teman bidan, tetapi juga mendukung program pemerintah dalam pembangunan keluarga, yaitu mengenai upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, anak balita, juga kesehatan reproduksi, keluarga berencana, juga triple eliminasi. Di sini sebagai organisasi profesi, kami IBI itu juga berperan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi bidan. Untuk itu, IBI berkontribusi dan berperan aktif untuk bekerja sama dengan stakeholder, pemerintah, dan juga lembaga pendidikan untuk upaya peningkatan pengetahuan teman-teman bidan. Kayak untuk pendidikan profesi saja, kemarin kita harus menghadap ke BKD ya, zaman dulu BKD, kepada pemerintah, dinas kesehatan untuk mendapatkan izin supaya dapat meningkatkan sekolah yaitu profesi, karena sekarang kan diminta supaya semua bisa profesi. Dituntut ya Bu ya, harus profesi. Dan bersyukur teman-teman bidan sudah ada dari Universitas Muhammadiyah Kudus itu kan sekolahnya itu oleh Menpan harus yang ditentukan ya oleh Pemda juga. Bolehnya itu di Universitas Muhammadiyah Kudus dan Stikes Bakti Utama Pati. Sehingga teman-teman bidan profesi dari Unku itu ada tahun kemarin itu 21 orang, yang kemarin ini 2025 ini 4 orang. Sedangkan kalau di Stikes Bakti Utama Pati ada 86 orang. Sebagian besar sih masih D3. Ya, kita berupaya juga untuk meningkatkan kompetensi itu dengan pelatihan-pelatihan. Dan juga bidan diharapkan untuk memberikan pelayanan berkualitas di pembangunan keluarga, mendampingi ibu-ibu hamil, juga melahirkan, juga pendampingan tumbuh kembang anak, sehingga pembangunan keluarga dapat terwujud dengan bidan yang pelayanan berkualitas dan IBI yang solid,
maka pembangunan keluarga akan terwujud di Kabupaten Pati. Ya, Demikian jadi Indah. nggih. Jadi luar biasa ya, Bu, ya, bidan ini di samping dia harus pelayanan berkualitas, kompetensinya juga harus Iya, ditingkatkan. Nggih, ini betapa mulianya nggih ini peran gandanya. Ah, luar biasa ininya. Nah, pemilihan ketua IB ini kayaknya kan sebentar lagi ya, Bu, ya, mau digelar. iya, Nggih. Dan ini biasanya suasana sudah hangat, penuh dinamika, dan ada beberapa mungkin calon-calon untuk pemimpin masa depan nggih, yang ini nanti istilahnya karena menggantikan peran Bu Nini istilahnya yang selama ini menjadi ketua IB berapa periode, Bu, 2 dulu? periode, 2 10 tahun periode, ya. 10 tahun ya, luar biasa ini, Bu Nini. Jadi menurut Ibu, bagaimana sih makna yang mendalam di dalam proses pemilihan ini, baik organisasi sendiri dan bagi para bidan sebagai anggotanya? Iya. Jadi untuk pemilihan ketua IBI ini nanti bukan hanya sebagai pergantian proses kepemimpinan, tidak hanya Iya. itu saja, tetapi merupakan eh, proses di mana kita memilih ketua yang mempunyai visi, mempunyai integritas ya, dan untuk meningkatkan bagaimana menggerakkan roda organisasi ke depan lebih baik daripada sekarang ya. Dan juga memilih ketua IBI yang kalau di sini syaratnya itu mau, mampu, dan ada waktu. Jadi mau itu berarti berintegritas ya. Iya. Dan mampu dengan jenjang pendidikan yang sudah ditentukan itu sudah ada. Kemudian ada waktu paling tidak dalam seminggu itu 15 sampai 20 jam. Jadi harus ada waktu untuk organisasi IBI supaya organisasi IBI itu betul-betul dapat berjalan. Program-programnya dapat berjalan dan untuk teman-teman anggota IBI juga harus semangat untuk memilih pemimpin yang mereka eh, inginkan, yang punya visi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh anggota. Demikian. Dan betul sekali, itu memang idealnya seorang pemimpin selain mampu, mau, Ada waktu. ada waktu luar biasa nggih, karena namanya ikut organisasi profesi, itu memang harus meluangkan waktu. Iya. Bahkan kadang-kadang tenaga itu juga kita anu ya, Bu, Iya, ya, benar. ini. Iya. Iya, ini ya, dan setelah pemilihan selesai, ini bagaimana caranya supaya nanti teman-teman bisa solid kembali? Karena kan biasanya nyonsep ini ada calon A, calon Iya. B, calon C ya Iya. ini. Ya, saya tuh sudah menyampaikan ke teman-teman semua supaya siapapun nanti yang terpilih, kita harus mendukung. Teman-teman semua harus memberikan kontribusi, berpartisipasi secara aktif untuk melaksanakan program-program daripada IBI. Karena program IBI itu sudah ada renstra-nya dari pusat, kemudian pengurus daerah, dan kita kabupaten juga melaksanakan sesuai rencana tersebut sesuai dengan kondisi yang ada di kabupaten masing-masing. Demikian. Karena kita kan bekerjanya juga dengan GOW, dengan KB, dengan PKK ya, jadi lintas sektor juga dengan organisasi profesi lain juga. Iya. Demikian Bu Indah. Jadi ibaratnya nggak ada habisnya ya, Bu, ya, Iya, pekerjaan dari A sampai Z, dari iya, hari ini sampai hari besok itu sudah istilahnya ini. Makanya iya, itulah perlunya selain mau mampu, kondisi fisik juga harus iya, kuat iya. ini. Ini terbukti dengan Bu Nini, Sobat OKB. Usianya 70 tahun Nah, ini. ini usia 70 tahun tampilannya kayak 17 ya. Wow. Saya ini, nggih. Ya, Oke. ini selama mimpin IBI tentu ada tantangan yang Ibu hadapi, nggih. Kami ingin mendengar, apa sih tantangan yang Ibu temui dan bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Ya, ya, namanya orang banyak nih, banyak tantangan. Yang pertama kalau kepengurusan itu karena kepengurusan itu sebagian ASN ya. Nggih, Jadi untuk rapat-rapat juga sulit untuk kumpul iya, bersama sehingga kami mempunyai apa itu jalan keluar itu kalau rapat di luar jam kerja nggih. ya. Atau di hari Sehingga libur gitu ya? ya, Nah, sehingga ada yang datang. Kemudian untuk teman-teman bidan kita juga perlu meningkatkan
kompetensi dan kualitas pelayanan. Itu susah sekali ya namanya orang. Banyak Jadi orang ya Bu ya, iya, jadi kami banyak sering namanya menghimbau teman-teman kepentingan. kualitas pelayanan kepada masyarakat supaya ditingkatkan, supaya kita memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat itu. Nggih, Dan demikian. ini Dan kesejahteraan anggota iya itu juga betul, perlu, itu nggih, wajib ya. nggih. Sehingga Nggih. kita itu bekerja sama atau istilahnya minta dukungan dari pemerintah, dari stakeholder, juga dari lintas sektor untuk upaya peningkatan kesejahteraan daripada anggota. Misalnya untuk kemarin itu menghadap ke Komisi E DPRD supaya ada pengangkatan P3K secara afirmasi. Karena kalau afirmasi misal sudah pengabdian lama, tapi yang diterima malah yang baru-baru. Jadi kami minta ada afirmasi dan itu bersyukur dapat diterima baik ya. yang dari Harlep maupun BLUD RSU Pati secara afirmasi. Demikian Bu Indah. Iya, afirmasi dan penghargaan ya atau reward mereka yang sudah bekerja mengabdi lebih lama. ya sebelumnya. Dan pengalaman ini adalah pembelajaran berharga untuk kepemimpinan selanjutnya. Berapa sih Bu jumlah total anggota IBI yang ada di Kabupaten Pati ini? Itu ada 1.235. Wow, Banyak sekali. 1.225. 35. 35. Itu ada mungkin yang belum daftar juga Iya, ada ya. mungkin Itu yang terdaftar baru-baru punya KTA mungkin. aktif Iya, maksudnya. KTA aktif itu. Iya. Luar biasa seninya mengurus dan Bu Bidan semuanya perempuan ya Bu. Ini bagaimana Iya. hebohnya kalau seorang perempuan itu berkumpul. Ya ini luar biasa ini. Kita juga ingin menanyakan dan sekaligus merayakan keberhasilan. Boleh cerita Bu, keberhasilan apa yang bisa dicapai selama masa kepemimpinan Ibu yang 10 tahun lah ini nggih. Sehingga teman-teman bidan ini yang mendengar bisa ikut merasa memiliki apa yang telah diperjuangkan bersama. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan juga teman-teman semua yang telah mendukung saya sebagai baik di cabang Pati, baik secara doa, dana, dan tenaga, sehingga pada kepemimpinan saya yang pertama tahun 2015-2023 itu dapat 2018-2023 ini dapat membangun gedung IBI bersasarana prasarana. Namun sebelumnya kepemimpinan tahun 2013-2018 sudah bisa membeli sebidang tanah itu di depan Balai Desa Anggeritan dan kemudian dibangun. Nah itu uangnya dari teman-teman bidan sendiri, tidak ada yang bantuan dari pemerintah atau dari mana-mana. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang berpartisipasi aktif untuk mendukung dana sehingga dapat terwujud gedung IBI itu. Juga teman-teman bidan juga sekolah, dapat itu merupakan keberhasilan daripada kami saat ini. Yes, jadi setelah berhasil membuatkan rumah, karena gedung IBI kan rumah teman-teman bidan ya Bu ya, ya. Itu Sehingga milik nanti kita semua, milik bukan kita milik semua. saya. Dan kita harus memiliki rasa, memiliki ini, nggih. Dan gedung IBI pun bukan hanya digunakan untuk kepentingan IBI aja nggih Bu ya. Bisa disewa. Iya, bisa disewa. Jadi masyarakat yang sekitar seandainya punya gawe misalnya nggih, karena nggak ada lahan, nggak ada tempat, silahkan bisa pinjam ke gedung Ini yang sering tersebut. pinjam malah Dinsos P3 Oh AKP, iya, kemudian Fastabik, iya. itu Acara rapat-rapat juga pertemuan-pertemuan. bisa ya, gini. Dan gedungnya juga sangat-sangat representatif ini. Dan untuk pemimpin berikutnya, Bu, apa pesan Ibu terkait mungkin program peningkatan kompetensi, kesejahteraan anggota, dan nilai-nilai penting yang harus dijaga? Ya, saya pesan untuk teman-teman siapapun nanti yang terpilih sebagai Ketua IBI Cabang Pati periode 2023-2028 nanti, saya mohon dapat menjaga kebersamaan dengan teman-teman bidan yang di lapangan dan merangkul istilahnya untuk semua anggota Semuanya harus IBI kita Cabang rangkul. Pati walaupun tidak mendukung Jadi Iya, semua betul. yang mendukung maupun tidak mendukung semua harus dirangkul sehingga program-program atau renstra yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan tetap
menjaga hubungan baik dengan pemerintah, dengan stakeholder, dan juga organisasi profesi lain. Demikian. Luar biasa. Ini pesan yang indah dan melegakan. Jadi pada teman-teman bidan semuanya, siapapun nanti yang jadi pemimpin, tetap harus diterima dengan legowo ya. Karena pemilihan bukan ajang persaingan atau menjadi yang terbaik, tapi momentum untuk memperkuat barisan dan arah perjuangan bersama. Terima kasih Bu Nini atas waktunya dan inspirasinya yang luar biasa. Sahabat bidan di Kabupaten Pati, mari kita sambut pemilihan Ketua IBI dengan semangat yang positif, dengan persaudaraan, dan dengan cinta profesi yang semakin mendalam. Karena dari tangan bidan, lahirlah generasi penerus bangsa, dan dari IBI yang kuat akan menjadi keluarga yang tangguh dan Indonesia yang hebat. Ketika bidan tangguh, keluarga tumbuh dan Indonesia maju ya bisa sehat, kinerja sehat tahun 2045. 2045. IBI kuat, keluarga hebat, Indonesia sehat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa pendengar dan pemirsa semuanya untuk like, follow, share, dan subscribe di channel kami UPT Badan Diklat Kabupaten Pati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini.